Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasili ila ma'allifi sahibil kitab Al-Syeikh Al-Habib Saggaf bin Ali Al-Aidarus Zil Karamah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah anna Allaha yataghasyahu mir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah Al-hadithur rabi'a asyar an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadhana hina yalqahu Jibrilu wa kana yalqahu fi kulli lailatin min ramadhana fayudarisuhul Qur'ana Fali Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah akhrajahul Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma. Al hadits ar-rabi'a asyara. Hadis yang ke-14 An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqal, diriwayatkan hadis dari sahabat Ibnu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan di antara manusia. Wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadhana hina yalqahu Jibrilu, dan sebagai orang yang dermawan ketika di bulan suci Ramadan beberapa kali didatangi oleh malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadhana, dan malaikat Jibril menjumpai Nabi pada setiap malam Ramadan. Fayudarisuhul Qur'an, maka beliau menderes Al-Quran, mengulang bacaan Al-Quran. Fali Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi mirrihil mursalah. Maka pada Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan dalam kebaikan ketimbang ar-rihul mursalah, angin yang bertiup keras. Jadi gini, kalau di padang pasir kita ambil debu, kemudian ketika angin bertiup kita buka telapak tangan kita, maka ditiup oleh angin itu habis. Walaupun yang kecil-kecil itu masih ada yang nempel. Tapi kalau Nabi di bulan suci Ramadan itu nggak ada yang nempel-nempel, habis-bis. Itu maknanya ajwadu mirrihil mursalah. Lebih dermawan ketimbang sapuhannya angin yang keras. Jadi sampai nggak punya. Ada satu riwayat menjelaskan itu.
Coba bapak-bapak jadi nabi nih, masuk pada imajinasi sebagai nabi. Kepikir nggak? Kira-kira pagi gitu, ya, atau sore hari datang tunawisma, orang yang tidak punya rumah, ya, hidupnya sederhana, dan dia dalam keadaan lapar. Maka ketika bertemu dia cuma mengatakan ana majhud ya Rasulullah. Tidak punya rumah dan lapar. Maka Rasul memberikan makanan untuk ya dimakan dan uang untuk bekal. Besok pagi jam 9 datang lagi. Kasih lagi buat makan, ini buat pegangan. Besok hari ketiga datang lagi jam segitu lagi. Kalau bapak 3 kali rumahnya dikenalin terus menerus, kasih nggak? Berat. Pada saat yang ketiga di rumah Nabi tidak ada apa-apa. Ya, tanya sama istrinya, adakah sesuatu yang bisa diberikan kepada ya sahabat kita yang membutuhkannya? Istrinya mengatakan nggak ada apa, ya nggak ada apa-apa. Laisa fina illal ma, kita nggak punya apa-apa kecuali air minum aja. Maka Rasul bilang gini, kepikir nggak nih sama bapak? Bi fid dukani ma syi'ta. Kamu datang ke toko itu, kamu beli apa yang kamu beli. Wa huwa alayya, bilang itu utangku. In razaqani Allahu qadaituha. Nanti kalau Allah kasih rezeki, aku yang membayar utang. Sampai nggak kita kayak gitu? Kita 3 kali aja udah gedeg. Nabi begitu, saking betapa lembutnya perasaannya sampai dia bilang gitu. Nah ini jadi wajar kalau dibilang ajwadu mirrihil mursalah. Nabi itu lebih dermawan ketimbang tiupan angin gitu. Tiupan angin itu nggak bersih. Tapi kalau Nabi dengan kasih sayangnya habis, nggak punya apa-apa. Ya, saya ketika membaca itu, ya ampun, pantas orang terkagum, ya. Ada orang masuk Islam bukan karena tajam pedangnya Nabi, tetapi dari lantaran yang semacam ini. Karena orang ini pasti ngomong. Dan itu yang terbesar, menjadi daya tarik kemuliaan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma. Mengeluarkan hadis ini Imam Bukhari, Imam Muslim dan selain dari keduanya. Sarhul hadis, ya, sarah hadis. Qauluhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Ya, perkataan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau ajwadun nas. Ai aksaruhum karaman wa sakha'an wa bazran. Aksaruhum yang terbanyak di antara mereka karaman, dermawan, wa sakha'an, murah hati, wa bazlan, dan di dalam memberikan karunia, memberikan kepada orang lain itu luar biasa, bazlan. Qala Abul Baqai Al-Kafawi, berkata Abul Baqa Al-Kafawi, al-jud sifatun zatiyatun lil jawad wala yastahiqu bil istiqai wala bisu'an. Jud adalah sifatun zatiyatun lil jawad, sifat yang bersifat zatiyah, artinya sosok lil jawad bagi orang yang memiliki sifat dermawan. Wala yastahiqu bil istihqaqi wala bisu'al, dan tidak mustahik dengan memberikan gelar dengan semestinya secara hak itu tadi. Wala bisu'al, dan tidak bisa juga dengan diminta.
Jadi nggak bisa gelar itu berdasarkan keturunan, mamanya nggak bisa. Jadi istiqaq karena bapaknya dermawan, kemudian anaknya jadi dermawan, nggak bisa. Dia sifat-sifatun zatiyah, emang orangnya. Jadi bisa jadi anaknya pelit, bisa jadi. Ya. Wal karamu masbukun bistiqaqi sa'ili was-su'ali minhu. Dan karam, dermawan itu tadi didahului dengan permohonan orang yang meminta, ya, was-su'ali minhu, dan ya yang diminta darinya. Qauluhu wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadhana. Adapun perkataan Nabi yang paling dermawan di dalam bulan Ramadan, ruya annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala Ramadan, adalah Nabi bila datang bulan Ramadan atlaqa kulla asirin, ya, wa ata kulla sa'ilin. Beliau melepaskan setiap tawanan dan memberi kepada setiap orang yang meminta. Itu ada footnote Rahul Baihaqi wal Bazzar an Ibni Abbas. Ya. Jadi luar biasa Ramadan itu, ya. Qultu hadza sababul awwalu fi ziyadati judihi alaihi salatu wassalam. Aku berpendapat bahwa sebab ini adalah sebab yang pertama, ya, dalam bertambahnya kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa kaunuhu fil mawasimil mubarakah. Wa huwa, dan Nabi itu keberadaannya fil mawasimi, pada setiap musim al mubarakah, ya, pada tiap-tiap musim yang, ya, diberikan keberkahan pada musim-musim itu. Artinya bulan-bulan yang dimuliakan. Wa qad dallal hadisu ala annahu yambaghi al-iktsaru fi hadzal sahar minas shadaqah. Sungguh memberi petunjuk hadis ini bahwa seyogianya al-iktsaru fi hadzal sahar, ya, seyogianya memperbanyak pada bulan ini, maksudnya bulan Ramadan itu, minas shadaqati, dari bersedekah, wal muasati, memberikan pertolongan, ya, wa tafaqqadal aramil wal aitam, ya, dan memperhatikan kekurangan aramil, janda-janda, wal aitama, dan anak-anak yatim. Lihat di lingkungan kita ada enggak anak yatim? Lihat enggak, ya, orang-orang yang perlu bantuan. Qauluhu hina yalqahu Jibrilu. Adapun, ya, sabda Nabi ketika berjumpa dengan Jibril, hadza sababus sani li ziyadati judihi alaihi salatu wassalam. Ini adalah sebab yang kedua bertambahnya kedermawan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa yuqadhu minhu ziyadatul jud wal khairi inda mulaqati salihin. Dan diambil dari Nabi ziyadatul judi wal khair, ya, menambahkan sifat kedermawanan dan kebaikan inda mulaqati salihin, ketika bertemu dengan orang-orang saleh. Ya, jadi ketika ketemu orang-orang saleh, sunnah kita menambahkan, ya. Qala al-Muhallib, berkata Imam al-Muhallib, wa fihi barakatul mujalasati salihin. Wa fihi, ya, dan pada sedekah itu tadi, ya, pada ziyadah itu tadi, mubarakatu mujalasati salihin, ya, di dalamnya terdapat keberkahan duduk bersama orang-orang yang soleh. Wa anna fiha tizkaron li fi'lil khairi. Sesungguhnya pada berjumpa dengan orang-orang soleh itu tadi, tizkaron, mengingatkan li fi'lil khairi, ya, terhadap perbuatan-perbuatan yang baik. Wa tambihan alaz diyadi minal amali salihi, dan menjadi tambihan, peringatan
alazdiyadi minal amali shalih, dari menambahkan ibadah-ibadah yang saleh. Walidzalika amara alaihi salatu wassalam bimujasalasatil ulama'i, karena yang demikian itu memerintahkan Nabi alaihi salatu wassalam bimujalasatil ulama'i, untuk duduk bersama ulama-ulama. Waluzumi halakiz zikri, dan melazimkan halaqah zikir. Halak jamak dari halaqah. Wasibhil jalisi salihi bil attari, dan menyamai duduk dengan orang-orang saleh itu bil attari, dengan wewangian. Ilam yusibka min mata'ihi, ya, jadi disamakan duduk orang saleh itu bil attar, dengan minyak. Attar itu tukang jual minyak wangi, ya. Ilam yusibka min mata'ihi, bila tidak mengenaimu daripada dagangannya, artinya tidak beli. Lam ta'dim taiburihi, maka tidak menjadi kosong baunya wangi. Jadi kalau kita main sama tukang wangi, sekarang kan banyak tuh kantor-kantor refill minyak wangi itu. Kita nggak beli, walaupun kita nggak beli, maka kita sudah mendapatkan aroma wanginya itu tadi. Nah, duduk dengan orang-orang soleh itu seperti itu. Walaupun kita tidak soleh, tetapi kita bisa mencium kesolehan yang lahir dari, ya, orang soleh yang ada di kita datangi itu tadi. Ala tara qaula Luqman libnihi, apakah tidak kau perhatikan perkataannya Luqman kepada anaknya? Ya, ini Luqmanul Hakim yang ada di dalam Al-Quran. Ya bunayya jalisil ulama'a, hai ananda, duduklah kau bersama ulama. Wazahimhum, ya, birukbataika, ya, dan dekatkanlah, ya, dekatkan kepada mereka biruk, ya, bataika, dengan kedua lututmu. Ini isyaratnya, bukan maknanya benar-benar ulama kita deketin kemudian kita tempelkan, kita dekatkan lutut kita, bukan. Jadi kalau saya sama Ustadz Afif ini yang paling dekat rukbahnya, yang paling dekat lututnya. Nah, bisa nggak lebih dekat lagi dengan lututnya itu? Jadi istilah itu. Fa innallaha yuhyil quluba binuril hikmati, sesungguhnya Allah menghidupkan hati dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil ardal maitata biwababilis samai, sebagaimana menghidupkan Allah bumi yang mati dengan cucuran air dari langit, ya. Wa qala marratan ukhra, dan berkata Luqmanul Hakim pada kesempatan yang lain, fala'alla an tusibahum rahmatan fatanalu kama'ahum, mudah-mudahan kau mendapati dengan mereka itu kasih sayang, rahmat Allah. Fatanawalu kama'ahum, maka kau mendapatkannya karena duduk dengan mereka. Fahadhihi samratu mujalasati ahlil fadli waliqaihim, ini adalah buah duduk bersama orang-orang yang memiliki keutamaan, waliqaihim, dan berjumpa dengan mereka. Ya, jadi sering datang ke rumah orang saleh. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kana yalqahu fi kulli lailatin, adalah Jibril menjumpainya pada setiap malam, ya, di Ramadan itu. Fi hadza isyaratun ila istihbabil mudawamati ala amalil khair. Hadis ini memberi isyarat ila istihbabil mudawamah, isyarat untuk, ya, senang kepada mudawamah. Mudawamah itu continue ala amalil khair, atas melakukan amal soleh. Jadi amal soleh bukan banyaknya,
tetapi mudawamahnya. Wa fihi iktinamul awqatil fadilati bil a'mali salihi al mustamiru li annaha laysat ka ghairiha. Wa fihi, ya, dan pada kebaikan, ya, mudawamah itu tadi iktinamul awqatil fadilah, mendapatkan keuntungan waktu-waktu yang memiliki keutamaan bil amali salihi, dengan amal saleh, al mustamirri, yang terus menerus, li annaha, oleh karena amal saleh itu laisat ka ghairiha, tidak sama dengan selain daripada amal saleh. Qauluhu man min ramadana yudarisuhul qur'ana, adapun sabda Nabi di dalam Ramadan itu maka mengulang Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan Jibril itu. Qalal ulama, berkata ulama, mudarasatu Jibril lin Nabi alaihi salatu wasallam fihi, bahwa, ya, mengajarkan artinya meneres, ya, mengulang-ulang bacaan Jibril, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi fi ramadhana li'annahu asyahrul ladzi unzila fihil Qur'an, oleh karena bulan itu adalah bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Wa fihi tambihun ala annahu yambaghi al-iktsaru fihi min tilawatil Qur'an. Wa fihi, dan di dalam hadis itu tambihun, peringatan, ala annahu, bahwa sesungguhnya yambaghi al-iktsaru fihi, seyogianya memperbanyak, fihi, pada Ramadan itu, min tilawatil Qur'ani, dari membaca Al-Qur'an. Wa mudarasatihi fi syahri Ramadana, dan menderes, membaca ulang, ya, fi syahri Ramadan. Jadi mudarasah itu maknanya baca, udah hatam, baca lagi Ramadan. Qala Abdul Wahid, berpendapat Abdul Wahid, wa nuzulu Jibrila fi Ramadhana litilawati, dan turunnya malaikat Jibril pada bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran itu dalilun azimun li fadli tilawatil Qur'ani fihi, menjadi dalil yang cukup besar atas keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Wa hadza aslu tilawatin nasi lil Qur'ani fi kulli Ramadana, dan ini adalah dasar membacanya manusia pada Al-Quran pada setiap Ramadan. Ta'assiyan bihi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang memberikan dasar demikian itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qauluhu fali Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ajwadu fil khairi minar rihil mursala. Adapun sabda Nabi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan, ya, dengan kebaikan dari ketimbang tiupan angin yang keras. Qala al-Imam Nawawi, berpendapat Imam Nawawi, al-muradu karrihi fi isra'iha wa umumiha. Yang dimaksud karrihi, tangan Nabi itu seperti angin, fi isra'iha, dalam kecepatannya, wa umumiha, dan meratanya. Jadi nggak ada pilih kasih, kalau Ramadan kasih, ya, habis. Seperti tadi, kita kalau sudah habis sama tukang minta-minta bilang, mohon maaf Pak, kita nggak punya. Tapi kita nggak berani bilang, itu ada warung, kamu ambil. Bi ma'syita wa huwa alayya. Kamu ambil, bilang itu hutangku. Ya, in razaqani Allahu qadaituha. Nanti kalau Allah kasih rezeki, aku bayar hutangmu. Kita belum nyampe tuh. Belum nyampe seperti itu. Sehingga Nabi dikatakan ajwadu mirrihil mursal. Lebih, ya, dermawan dibandingkan, ya, angin yang bertiup keras itu. Subhanallah.
Wa qala Ibnu Battal, berkata Ibnu Battal, fi hadza dalilun alal barakati a'malil khair. Pada hadis ini, fi hadzal hadis, ya, dalilun ala barakati amalil khair, menunjukkan atas keberkahan amal soleh. Jadi amal soleh membawa keberkahan. Wa anna ba'daha yaftahu ba'dan, bahwa sebagian dari keberkahan itu membuka keberkahan yang lain. Wa yu'inu ala ba'din, dan memberikan pertolongan atas ibadah yang lain. Jadi kalau kita makannya yang berkah, kitanya yang sudah doyan ibadah itu bertambah keinginan kita untuk beribadah. Coba tiap malam berapa rakaat yang kita lakukan? 2 rakaat. Kalau makanannya yang berkah, pekerjaannya yang berkah, maka dia menjadi bukan cuma energi fisik, tapi ada energi keberkahan. Nah, mau nambah. Biasanya kalau sholat, ya, qobliyah itu 2 rakaat. Tapi kalau dia makannya melakukan yang berkah itu, dorongannya itu kuat, maka dia qobliyahnya itu 4 rakaat. Ya, dan itu harus diperhatikan ya, dalam kehidupan kita itu ternyata begitu. Ya. Ala taro anna barakatas siyami, apakah kau tidak memperhatikan bahwa keberkahannya berpuasa? Ya. Waliqa'i Jibril, dan berjumpanya dengan Jibril. Ya, waliqa'a Jibril wa aradahul Qur'ana alaihi, ya, dan besarnya Al-Qur'an baginya, zada fi judin Nabi alaihi salatu wassalam, menambahkan kedermawanan Nabi alaihi salatu wassalam, wa sadaqatihi, dan sedekah Nabi, hatta kana ajwadu mirrihil mursalah, sehingga Nabi dikatakan, ya, lebih dermawan ketimbang tiupan angin yang keras. Ya, luar biasa. Kita kalau punya RT, punya RW kayak gini, jangan diganti-ganti nih RT-nya. Kalau penduduknya warganya udah kamu utang tuh di situ, bilang utang Pak RT. Nanti selesai Pak RT yang bayar. Kalau dia mau jadi RT seumur hidup, biarin aja. Ya, subhanallah. Al-hadisul khamisa asyara, hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Raghima anfu rajulin zukirtu innahu falam yusalli alayya. Ya, raghima anfun. Raghima itu maknanya gitu. Apa bahasa Indonesianya? Jadi kalau orang jatuh dari onta, kepala duluan, bonyok mukanya, kemudian debu itu masuk ke hidung. Anfun itu maknanya hidungnya penuh dengan yang ada ketika dia jatuh. Nah, ini istilah yang digunakan oleh Nabi, sial betul gitu loh. Ya, maknanya sial betul, tapi makna aslinya itu begitu. Ya. Termasuk orang yang jatuh dengan kepala duluan, kemudian masuk kotoran ke hidungnya gitu. Kan panjang tuh. Jadi rugi besar. Ya. Celaka betul gitu. Siapa itu? Rajulun, seseorang, zukirtu indahu, yang disebutkan aku di sisinya. Falam yusalli alayya, dan ia tidak membaca salawat kepadaku. Salli wa sallim marikali. Oleh karena itu mengaji tafsir, fikih, sama mengaji hadis itu
Kelebihannya membaca hadis itu karena dia berulang-ulang membaca salawat yang tanpa dihitung gitu. Itu keuntungannya. Jadi kalau ingetin aja nih kalau Ramadan akan datang hatam, bacanya yang segini aja ya. Yang kitab hadis juga ya. Waraghima anfu rajulin, sial betul seseorang dakhala alaihi ramadhanu, datang kepadanya bulan Ramadan, summan salakha qabla ayyughfara lahu. Kemudian summan salakha, kemudian pergi Ramadan itu qabla ayyughfara lahu, dan ia belum diampuni dosanya. Waraghima anfu rajulin, celaka betul seseorang, adraka indahu abawahul kibar, mendapati seseorang ayahnya ketika tua, falam yudkhilahul jannata, dan ibu bapaknya tidak bisa memasukkan dirinya ke dalam sorga. Akhrajahu Tirmizi wa hasanahu, meriwayatkan hadis ini oleh Imam At-Tirmizi dan menghasankan hadis ini oleh Imam At-Tirmizi. Ini hadis ini kalau di dalam riwayat lain Nabi mengucapkan amin 3 kali ketika naik anak tangga. Jadi naik amin, amin, amin gitu. Selesai berkhutbah, Nabi ketika ditanya, Nabi menjelaskan, aku disuruh mengaminkan apa yang diucapkan oleh Nabi. Nah ini Nabi mengucapkannya 3 ini. Jadi Ustadz kalau mau bikin teks Idul Fitri besok itu boleh, karena ini kasusnya memang di podium. Rugi benar ya orang yang ketika disebutkan namaku dia tidak membaca salawat kepadaku. Qul amin, kata Jibril, ucapkan amin. Maka Nabi bilang amin. Rugi benar orang yang datang bulan suci Ramadan, tapi bulan Ramadan itu pergi, dosanya belum habis, dosanya tetap belum diampuni. Qul amin, ucapkan amin, kata Jibril. Maka Rasul mengatakan amin. Jadi sama aja sebuah kata amin itu menjadi benar-benar menjadi sebuah hal yang faktual ketika orang memang enggak Ramadan itu enggak mendapatkan ampunan. Nah, yang ketiga nih, rugi benar, celaka betul orang yang mendapati ibu bapaknya, tetapi ibu bapaknya tidak bisa masukkan dirinya masuk surga. Surga itu anak kuncinya itu di rumah. Surganya punya Allah, tapi anak kuncinya itu ibu bapak kita. Mau buka surga, dekati ibu bapak kita. Ya, maka dengan cara yang semacam itu dia bisa masuk surga. Kalau ibu bapaknya tidak bisa memasukkan anak itu, maka anak itu pasti dia durhaka. Pasti anak itu tidak berbakti. Nah itu dua hari apa 3 hari yang lalu itu saya sampai minta bantuan ini. Coba nih akun ini cari ini. Seorang ibu yang punya anak 5 orang. Ketika suaminya meninggal, dia tidak menikah lagi. Dia bekerja banting tulang untuk membesarkan anaknya. Maka anaknya dewasa, anaknya sudah berpendidikan, anaknya bekerja, tetapi ibu ini tidak akur dengan menantunya. Sehingga ibu ini ditaruh panti jompo. Nah, orang yang semacam ini seandainya puasanya hebat, bacanya Quran, nggak ada nilainya tuh. Kalau anak kuncinya dia tidak bisa memasukkan dirinya ke dalam surga. Nah, 3 ini, nah yang ketiga ini dalil yang sahih kenapa orang bulan suci Ramadan pulang kampung, dalilnya itu ini, ngejar keridoan ibu bapak gitu. Yang pulang kampung kudu tahu dalilnya pulang kampung ini, apalin.
Ngapa ente pulang kampung? Ya kebiasaan, itu tidak alim. Ente disuruh Ramadan, disuruh puasa, apa disuruh pulang kampung? Suruh puasa. Kenapa pulang kampung? Ya udah diem dia. Duitnya ditransfer. Nah, karena nanti ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau bacain dikit. Ya, rahima anfu rajulin man adraqa abawahul kibar. Ya, walam yujlisan, ya. Ya, falam yudkhilahul jannah, keduanya tidak bisa memasukkan ke dalam surga. Nah, itu tiga ini. Dan nanti kalau halal bihalal, hadisnya masih ini juga. Dan yang untuk yang hadis yang ketiga ini masukkan di dalamnya itu cerita tentang Alqamah. Baca dari ya Samsuddin Az-Zahabi, Samsuddin Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Nah, cerita tentang Alqamah. Udah, ini bisa 1,5 jam ini satu hadis apabila dilengkapi dengan kasus itu. Alqamah itu kan kisahnya itu menarik. Dia beli pakaian 2, ibunya yang sudah tua yang tidak kemana-mana, anggaplah dia membelikan pakaian itu. Kalau orang di Indonesia jadi dirasiokan gitu, kira-kira diberikan kebaya yang 500.000. 500.000 kebaya itu mahal. Buat ibu-ibu yang sudah nenek-nenek itu udah layak. Tapi istrinya yang cantik itu diberikan yang 1,5 juta. Cuma dulu pembungkusnya itu tidak ada. Dulu itu tidak ada bungkus kado yang warna-warni, sehingga mestinya buat ibu warnanya kuning, buat istrinya warnanya merah. Karena bungkusnya sama, salah kasih. Maka ibunya ketika dikasih itu dipeluk. Ya Allah, inilah pakaian yang ketika aku muda menginginkannya, Alqamah. Kau baik budi, kau bagus akhlakmu, kau doakan ini. Maka Alqamah menduga salah kasih. Kenapa? Karena dia menyebutnya menginginkan sejak muda, salah kasih. Ketika dikasih istrinya ternyata benar salah kasih. Kelemahannya Alqamah ini, ketika istrinya mengatakan, tukar aja Pak, tukar aja Bang, Mama kan nggak kemana-mana, sudah tua, ya udah tua nggak kemana-mana. Buat apa pakaian yang bagus, yang mahal? Tukar. Dan kesalahan yang kedua, mau Alqamah, bukan membelinya lagi. Sehingga ibunya ketika lihat bungkusan itu sama, dia tidak berpanjang kalam, dia mengatakan, bawalah Alqamah. Karena memang istrimu lebih berhak. Istrimu lebih cocok karena dia masih muda. Salahnya yang ketiga lagi, Alqamah menerimanya, dibawa pulang. Sakit hatinya. Nah, cuma 1 kali, maka Alqamah tidak bisa mengucapkan syahadat ketika sakratul maut. Tidak bisa. Nah, itu ada di dalam Al-Kabair, ya, Samsuddin Az-Zahabi. Ada juga di dalam Az-Zawajir. Jadi itu kisah itu menarik, jadi ditulis dalam Az-Zawajir. Ada lagi saya sumbernya satu. Menarik tuh. Nah, itu buat nggak apa-apa, kisah-kisah yang menarik itu nggak apa-apa. Kalau halal bihalal kan panjang dan suasananya ceria. Mau saya kasih yang lebih hebat ceritanya. Ini kan malam tawakufan ya, berarti kita sampai jam 2 nih, ya. Ya. Sampai sahur gitu.
Saya dulu dekat sama Pak Nurjaman, Camat Kebayoran Baru. Dia punya teman di radio dalam ini, orang Batak Mandailing, ya. Saya nggak sebut namanya dan marganya. Nah, dia cerita di depan saya ini, yang orang Batak ini. Mang, dia bilang, manggil Pak Nurjaman itu Numang, Mang. Gitu. Dulu ada orang Batak, punya anak banyak, sudah jadi semua di daerah-daerah. Tetapi tidak karena kaya, karena kesibukannya, dia tidak pulang kampung. Maka ibunya marah. Dikirimkannya surat, dikirim. Surat itu lama. Ya, nanti ibunya dikirimin uang. Ya, besok Ramadan lagi suruh pulang, dikiriminya uang. Sama lama pusing juga dia kangen dengan anaknya itu, maka dia bilang, dulu kan ada telegram itu. Di telegram bahwa ibunya sakratul maut. Maka pulang semuanya. Anaknya pulang semua, tinggal semua, kelihatan pulang. Dan dia sudah kerjasama itu dengan orang situ, kalau datang masih tahu. Jadi bawang putih, dia sakit. Orang sakit itu bau bawang putih. Ente nggak pernah perhatian. Bau bawang putih. Maka ketika kumpul semua, ketika sudah kumpul semua, ibunya bilang gini, aku sebenarnya tidak sakit. Karena kalau tidak kutil sakratul maut, kalian tidak pulang pasti kirim uang lagi. Kalian pikir bisa membayar ibumu dengan uang. Sudah lama, sekarang mama yang penting sehat lagi. Enggak mama sakit-sakit orang tua. Sekarang mama maunya mana? Tanah yang dulu mama mau, saya bayar sekarang. Mama mau pergi haji, daftar sekarang semua. Enggak, aku enggak mau tanah, aku enggak mau haji. Enggak mau. Jadi mama mau apa? Aku mau kalian seperti dulu ketika kalian masih kecil. Kumpul semua. Dan ini permintaanku terakhir. Kalau kalian tidak mau, jangan menyesal kalau ini adalah permintaan mamamu yang terakhir. Siap, Ma. Kalian siap semua apa yang Ma? Siap, Ma. Aku pengen makan nasi yang masih hangat-hangat, tapi nasinya yang pulen. Dan pepes tahu dicampur tai burung dara. Semua nengok-nengok. Nengok-nengok dia kan. Tai burung dara. Ya sudah, kalau kalian nggak mau apa? Siap, Mak. Cari. Ya. Tahu dicampur tai burung dara. Bapak-bapak jangan nanya rasanya seperti apa ya. Setelah jadi, maka anaknya yang paling tua mengatakan gini, yang tua. Aku paling tua, biar aku yang menyuapi mama. Karena dulu aku ingin berbuat baik. Kata mamanya, bukan aku yang kalian suapi. Aku pengen menyuapi kalian. Kalau nggak mau sudah keluar dari sini, jangan nyesal kalau ini permintaan. Siap, Ma, betul. Ya, kalian mendekat sini, disuapinnya. Satu pesan. Kalian jangan telan. Dikunyah. Dikunyah. Setelah dikunyah, ditanya sama mamanya, rasanya seperti apa? Pahit, mah. Sepet. Kalau kalian tahu itu rasanya pahit, rasanya sepet, mama lebih sakit dari itu. Kalian selalu mengirimkan uang ketika disuruh pulang. Nah, itu Bang Jalil almarhum ini yang menceritakan ini di kampungnya dia seperti itu. Saya dengarnya sama Pak Camat itu ya nggak berhenti-berhentinya saya. Tapi saya pikir-pikir ya ampun.
Ibu itu kalau kangen itu jangan diganti sama uang, nggak bisa. Ini dalil yang kedua bagi orang yang pulang kampung. Jadi harus punya jawaban yang bagus kalau pulang kampung. Jadi harus menariknya. Nggak bisa. Semua orang punya kitabnya sama. Semua orang hadisnya sama. Tetapi kenapa menyajikannya tidak bagus? Itu kreativitas, itu kecerdasan, dan itu seni berdakwah. Sehingga Nabi mengatakan, innalil bayani la sihra. Sesungguhnya retorika itu bisa menyihir orang. Nah itu kuasain. Ya. Sehingga bahan itu tidak mesti dari Quran, dari hadis. Majalah yang sudah usang pun bisa menjadi sumber sebuah kajian yang menarik karena kisah-kisah nyata. Saya banyak kalau di kampus metode dakwah Al-Quran itu, saya ngasih pelajaran itu, contohnya tuh contoh-contoh klasik itu sumbernya itu dari majalah, dari mana. Menarik, dan anak-anak itu ingat ketika dia sudah alumni, dia sudah ngajar, dia ini, dan dia mengucapkan terngiang-ngiang dengan contoh-contoh yang kita kasih. Udah jam 10 lewat ini. Sarhul hadis, ya. Qauluhu raghima anfu rajulin. Raghima bikasril ghain. Ya. Wa qad tuftahu. Jadi raghima terkadang raghama, ya. Wal makna lasiqa anfuhu biturab. Ya, melekat pada hidungnya itu debu, tanah debu. Wa huwa kinayatun an husuli ghayati dzulli wal hawani lahu. Sebuah kata metaforis dari hasilnya maksimalitas, ya, kehinaan dan kerendahan bagi seseorang. Wa zikru rajuli huna, dan penyebutan kata laki-laki di sini, ya, wasfun tardiyun fayashmilul mar'atu aidan, yaitu sifat yang mengikut, maka memungkinkan maknanya perempuan juga. Jadi kata rajulun diartikan seseorang, bukan laki-laki. Karena di sini, ya, fayashmalul mar'atu aidan, ya, ihtimalkan itu makna perempuan juga, bukan rajul maknanya laki-laki, seseorang, jadi mengartikannya gitu. Qauluhu zikirtu indahu falam yusalli alaihi, ay zukira indahun nabi sallallahu alaihi wasallam walam ya'ti bis salatil matlubati alaihi salawatullah alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Disebutkan di sisinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, falam yakti, maka ia tidak mengerjakan bisolawat dengan solawat al matlubi alaihi, ya, yang diminta oleh Shallallahu Alaihi Wasallam wala alihi washabhi wasallam. Qala al-Manawi, berkata Imam An-Nawawi, wal makna lihaqqihi dhullun wa khizyun mujaratun lahu ala tarki ta'zimi. Lihaqqihi, ya, pada haknya orang yang semacam itu, zullun, kehinaan, wa khizyun, kerendahan, mujaratun lahu, menjadi balasan baginya, ala tarki ta'zimi, dari tidak menghormati aku, au khoba, atau maknanya celaka, wa khasira, rugi, min qadri ayyantiqa bi arba'i kalimatin tujibu asyru salawat minallah, ya, dari kadar yang diucapkan dengan 4 kalimat, tujibu asyru salawat minallah, yang mewajibkan 10 salawat bagi orang yang mengucapkannya itu. Wa raf'u asri darajatin, dan mengangkat 10 derajat kebaikan. Wa hatu asyru khati'atin, dan menghapus 10 keburukan. Wa falam yaf'al, dan ia tidak mengerjakannya. Li'anna sholata alaihi ibaratun an ta'zimihi, oleh karena salawat kepada Nabi itu adalah ibarat dari mengagung, membesarkan Nabi. Faman azzamahu azzamahullah,
Orang yang membesarkan nabinya, maka Allah membesarkan dirinya. Wa man lam yu'azzimhu, orang yang tidak membesarkan nabinya, ahanallahu wa haqqarahu sya'na. Maka Allah akan hinakan ya dan merendahkan sya'nahu ya posisinya, keadaannya. Qauluhu raghima anfu rajulin aizalla wa khasira, maknanya. Ya, maknanya ina dan rugi. Qauluhu dakhala alaihi Ramadanu summan salakha qabla ayyughfara lahu. Ai adraka syahral maghfirati. Ia mendapati bulan yang penuh dengan ampunan. Wa huwa ya'lamu annahu law kaffa nafsahu anis syahwati syahran. Yaitu seandainya ia mengetahui bahwa menahan dirinya daripada syahwat syahran 1 bulan, fi kulli sanatin pada setiap tahun, wa atabima yajibu alaihi fihi, dan ia mengerjakan hal-hal yang diwajibkan pada bulan Ramadan, min siyamin wa qiyamin, dari berpuasa dan sholat malam, ghufira lahu ma salafa minaz zunubi, diampuni yang lalu-lalu daripada dosa. Ya, faqassara, ya, maka dipendekkan, wala yaf'al, ya, faqassara, maka ia teledor, taksir itu teledor, qassara yukassiru taksiran, teledor. Faqassara, maka dia teledor, artinya mendengar nama Nabi tapi tidak menjadi selawat taksir. Walam yaf'al, dan dia tidak mengerjakan, hatta salaha syahru wa madha, sehingga pergi bulan Ramadan itu dan berlalu. Faman wajada fursatan azimatan, maka barang siapa yang mendapati kesempatan yang agung, bi an qama fihi imanan wa ihtisaban, dengan ia mengerjakan salat malam di dalam Ramadan karena iman dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah, azzamahullah, Allah akan membesarkan dirinya. Wa man lam yu'azzimhu, barang siapa yang tidak membesarkan nabinya, haqqarahullahu wa ahanahu, Allah akan mengecilkan dan merendahkannya. Qauluhu wa raghifa anfu rajulin aidzalla wa khasira, ya. Sama ya, direndahkan atau merugi. Qauluhu adraka indahu abawahul kibar, seseorang yang mendapati dirinya ibu bapaknya yang tua, falam yudkhilahul jannata, dan kedua orang tuanya tidak bisa memasukkan dirinya ke dalam sorga. Ay adraka abawahi au ahaduhuma fi kibaris sinni, maknanya mendapati kedua ibunya atau salah satu dari keduanya fi kibaris sinni, pada tuanya umur. Walam yas'a fi tahsilim ma'arabihima, dan tidak luas di dalam menghasilkan apa yang dimaksudkan. Wal qiyamu bi khidmatihima, dan mengerjakan dalam berkhidmat kepada keduanya. Fayustajabu bidzalikal jannah, yang menyebabkan demikian itu masuk ke dalam surga. Qalal ulama'u, berkata ulama, qayyadal kibari, diikat kata tua di sini, artinya disandingkan kata tua, ibu bapak yang sudah tua, ma'anna khidmatal abawaini, bahwa disertai bahwa berkhidmat kepada ibu bapak yang bagi al-muhafazatu 'alaiha fi kulli zamanin, siogianya ya menjaganya atas keduanya itu tadi pada setiap zaman, setiap waktu. Li syiddati ihtiyajihima, dari lantaran sangat kebutuhan keduanya itu tadi, ilal birri, kepada kebaikan, wal khidmati fitil kal halati, dan sangat dibutuhkannya khidmat seorang anak pada kondisi tua itu tadi, fitil kal halati halatil kibar. Faidatun, hazihi faidatun, qala Ibnu Hajar, ka'anna wajahul ityan, ya, seakan-akan wajahahu il-ityan, menampakkannya itu al-ityan, untuk dikerjakan, ya. Wajahahu al-ityanu, menampakkannya itu untuk dikerjakan. Bisammin,
bisumma ya, summa atau bisamma dengan kata sama. Sama itu hunaka ya. Huna anna baina ibtida'i ramadhana wa bainan qidaihi muhlatun tawilatun. Huna di sini anna baina ibtida'i ramadhana, bahwa memulainya bulan suci Ramadan, wa baina inqidaihi ya, dan memenuhi hajat-hajatnya ya, muhlatun tawilatun ay waktun tawilatun, maknanya waktu yang lama, masa yang lama. Bi khilafi sama'i dzikri hali salatu wassalamu alaih, berbeda dengan mendengar sebutan Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama itu idza dzukirtu walam yusalli alaihi, itu fa innaha tatlubu akibas sama'i, maka yang dimaksud pada kalimat itu setelah mendengar, min ghairi muhlatin, tanpa dia menyisihkan waktu untuk membaca salawat. Wa kadza birrul walidain, seperti demikiannya berbuat baik kepada ibu bapa, fa innahu yata'akkadu akiba ihtiyajihima, maka dikuatkan setelah memenuhi hajat keduanya. Al-muqna bihi bil kibar, itulah yang dikinayakan dengan makna tua. Nah, jadi sungguh luar biasa ya orang-orang yang menghormati bahwa sorga itu anak kuncinya ada di rumah. Saya kira ini